Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menormalkan data yang tidak normal. Nah, caranya adalah dengan menggunakan SPSS juga. Nah, sebenarnya data-data yang tidak normal itu dapat kita lakukan berbagai macam cara supaya datanya itu terdistribusi normal, asalkan datanya itu adalah data sekunder. Tapi kalau data primer yang menyebarkan ke sekunder, itu jangan menggunakan metode yang akan saya lakukan, yaitu metode transformasi data. Nah, caranya adalah kita langsung saja klik kanan, copy ini datanya, klik kanan, paste. Nah, kemudian masukkan datanya, ini X1, ini X2, ini X3, ini variabel Y. Ini bisa dibikin nama-namanya di sini. Data, kemudian analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan datanya, variabel Y. Kita harus ambil dulu unstandardized-nya. Nah, kemudian masukkan S1, S3 sampai S3 ke independen, ambil save, ambil unstandardized, continue, oke. Nah, ini kita tidak membahas regresi, itu ada di video saya yang lain. Kemudian kita langsung ke normalitasnya, kita menggunakan one sample chromograph. Di sini pindahkan unstandardized, oke. Nah, di sini kan datanya nilai asumsinya itu tidak normal. Tidak normal karena nilai asumsinya itu kecil dari 0,05, maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Maka kita bisa lakukan transformasi data, tapi sebelumnya coba dulu di SPSS 16. Karena SPSS versi 16 itu dia menggunakan teknik Monte Carlo. Kalau yang versi IBM itu 20 ke atas atau 19 ke atas itu menggunakan Liliford. Liliford ini agak lebih rumit daripada Monte Carlo. Sebenarnya di sini juga bisa, cuman kita caranya harus diaktifkan secara manual seperti ini. Nah, coba ekstrak, ambil yang Monte Carlo, kita coba di Monte Carlo, maka dia normal di situ. Nah, ternyata di Monte Carlo dia normal. Nah, sebaiknya cara ini selesai. Artinya data ini sebenarnya tidak normal kalau menggunakan Monte Carlo. Nah, kalau di sini sumber referensinya sulit dicari, maka ganti saja SPSS-nya ke SPSS versi 16. Tapi kalau memang menuntut harus menggunakan SPSS yang versi IBM yang 20 ke atas atau 23, maka kita harus melakukan transformasi data. Nah, ini coba kita hilangkan kembali Monte Carlo-nya, kita kembalikan ke assumption only. Nah, nanti di sini kita anggap di sini datanya tidak normal. Nah, salah satu caranya adalah coba kita transformasi data ke variabel Y terlebih dahulu, atau variabel independennya. Log Y, ketikkan variabel, kemudian aritmatik, ambil log Y, dilogkan variabel Y-nya. Oke. Syarat melogkan itu tidak boleh banyak data negatif. Cek datanya, tidak boleh banyak data negatif. Kemudian kita coba analyze, kita lihat cari regresi residualnya terlebih dahulu, log Y, kemudian oke. Kemudian analyze dan parametrik, legasi dialog, sampel KS, keluarkan yang standar yang lama, masukkan yang baru. Oke. Nah, datanya sudah normal karena nilai asumsinya itu besar dari 0,05. Ini kan 0,093, berarti besar dari 0,05, maka datanya itu sudah berdistribusi normal. Nah, karena datanya sudah normal, ya baru bisa kita pakai untuk pengujian statistik selanjutnya. Ada lagi metode transformasi data, itu bukan cuma log saja, bisa menggunakan yang lain seperti akar pangkat, SQRT. Apakah dia normal di sini? Tapi yang pertama itu biasanya dilakukan log dulu. Coba kita pakai akar pangkat, apakah dia normal juga? Analyze, regression, ini ya. Bahkan ambil yang akar pangkat, kemudian analyze,
keluarkan yang lama, pindahkan yang baru. Oke. Nah, ini dia juga normal menggunakan akar pangkat. Dia juga normal karena nilainya besar dari 0,050. Ini kan 0,058, hampir mendekati 6, 0,06 maksudnya. Ada juga akar pangkat. Ada lagi transformasi data itu bisa menggunakan inverse. Inverse itu caranya, inverse yaitu membalikkan angkanya, yaitu 1 dibagi dengan Y. Kemudian oke. Nah, kadang cara ini berhasil, kadang tidak. Nah, kemudian kita keluarkan, ambil inverse, oke. Kemudian analyze, parametrik, bisa di unlock, KS, keluarkan, masukkan yang baru. Oke. Nah, ini juga normal, inverse, menggunakan inverse juga normal ya. Dan banyak lagi cara menormalkan data itu. Ada yang menggunakan z-score juga bisa. Z-score itu ada lagi caranya nanti. Banyak yang lain. Ada juga menggunakan lag juga bisa. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan sistem media layer juga bisa. Itu salah satunya ada menggunakan Malonobis. Itu akan saya bahas di pembahasan yang lain. Nah, sekian cara menormalkan data, dan terima kasih.